Anda perlu mulai berpikir bahwa dari dulu yang namanya offline sudah semakin berkurang dan pindah ke online. Jadi dengan adanya kayak begini meyakinkan sekali bahwa untuk tambahan Anda memiliki bisnis online itu sangat membantu. Alright guys, so ini lagi di rumah terus kayak begini, work from home ya. Well, tidak semua bisnis memang bisa work from home, I know gitu kan. Tetapi video kali ini saya ingin menyoroti bisnis-bisnis yang restoran dan kemudian yang toko-toko yang bukanya di mall gitu kan. Dan itu semua sekarang lagi drop luar biasa banget. Apalagi kayak restoran aja, beberapa juga di luar negeri saya dengar udah mulai ada yang ditutup kan, di shutdown dan sebagainya gitu. It's crazy sih, bener-bener sih. Musuh kita bukan orang tapi virus gitu kan. Nah, di sini justru sekarang Anda perlu mulai berpikir bahwa dari dulu yang namanya offline sudah semakin berkurang dan pindah ke online. Jadi dengan adanya kayak begini meyakinkan sekali bahwa untuk tambahan Anda memiliki bisnis online itu sangat membantu, ya kan? Apalagi kalau di offline kemudian tahu-tahu sepi kayak begini, dan sepinya itu bukan karena ekonomi lagi lesu tetapi karena serangan wabah kayak begini, outbreak kayak begini. Nah, ketika masuk ke online sangat berbeda. Saya pengen membuat video ini buat Anda yang bisnisnya offline gitu ya. Saya pengen bercerita bahwa bedanya apa sih sebenarnya. Kalau Anda offline, orang datang itu sudah langsung kayak, mall rame, orang datang ke mall, terus tahu-tahu belok ke toko Anda, ke restoran Anda. Itu offline. Tetapi ketika Anda membuat website online, ataupun Instagram, ataupun apapun itu, nggak ada yang tahu website Anda. Nggak ada yang tahu Instagram Anda. Anda yang harus mendatangkan traffic ke tempat Anda. Ini yang sekarang jadi perbedaan banget. Bahwa customer harus Anda bawa datang ke tempat Anda sehingga baru ada terjadinya sebuah transaksi. Nah, skill ini itulah yang disebut dengan digital marketing. Bagaimana membuat orang yang tidak tahu tempat Anda menjadi tahu, kemudian mereka interested dan akhirnya ingin membeli produk Anda. So inilah proses yang disebut dengan digital marketing. Sesederhana ini sebenarnya. Dan skill ini sekarang menjadi crucial banget, apalagi di era offline lagi gila-gilaan kayak sekarang. Nah, sekarang kalau misalkan ngomongin digital nih, well, traffic itu cuma ada dua yang paling gede. Ya banyak sih sebenarnya, tapi majority ada dua, yaitu dari Google dan grupnya. Ada YouTube, ada Google. Google juga ada AdWords, ada SEO, SEM, ada GDN, Google Display Network ya. Ada Facebook satu lagi dan kawan-kawan. Ya Facebook, ada Instagram dan yang lain-lain. Itu dua kubu yang sangat kuat banget. Jadi sebenarnya tidak sulit untuk mencari customer datang. Itu nggak sulit. Yang menjadi challenge adalah apakah Anda memiliki produk yang sesuai? Apakah Anda memiliki kalimat copywriting yang oke, yang cocok? Hook story offer Anda untuk barang Anda ini apakah sudah bagus? Nah, inilah yang butuh skill sebenarnya. Well, kalau saya bilang dulu selalu remember, harga iklan di Facebook itu akan naik terus. Dan banyak orang teknis yang ngomong bahwa ya lu aja gak bisa ngiklan. Karena harga iklan saya masih bagus kok, returnnya masih bagus kok. Yes, ini adalah dua hal yang berbeda. Kita ngomongin teknis sama kita ngomongin strategi. It's totally different. Secara teknis, Anda mungkin bisa mengulik. Anda bisa mengemas produk-produk Anda sehingga profitnya jadi lebih besar. Sehingga harga iklan Anda menjadi kecil dibandingkan dengan profitnya. Atau ads Anda, kreatif Anda cukup bagus. Well, yes, itu secara umum itu benar. Tetapi kita ngomong strategi nih. Secara strategi, semakin banyak orang masuk ke online, apalagi kalau offline ini menyadari bahwa oh ternyata offline ini kayak begini ya, kita harus mulai ngiklan dan sebagainya, mulai belajar ke sana. Yang artinya adalah semakin banyak orang menggunakan iklan di Facebook atau di Instagram. Yang mana spot untuk iklan itu kan terbatas. Nah, kalau spot untuk iklan itu terbatas, katakanlah nih mudahnya ngomong ya, ada 10 slot iklan. Ikan lagi ya. Slot iklan ada 10. Kemudian yang mau beli slot iklan ada 10. Ya masing-masing dapat jatah satu sesuai harganya, which is okay. Terus suddenly semua orang masuk ke ranah digital dan yang mau pasang iklan di slot itu menjadi 100 orang. Dengan menjadi 100 orang, kemudian slot iklan tetap 10, maka ini kan rebutan kan. Nah, secara rebutan memang banyak sekali faktor. Tapi salah satu faktornya adalah harga.
harga untuk pasang iklan jadi lebih mahal. Ya, Anda punya slot iklan di koran dan semua orang antri iklan di koran Anda. Ya, Anda naikin harganya, selesai, supply and demand. Jadi itulah yang terjadi secara general, meskipun banyak faktor lain yang ada di dalam sana ya, nggak cuma harga doang gitu. So, itu yang harus diperhatikan, bahwa Anda boleh ngiklan, belajarlah ngiklan, yes, always, karena offline sudah semakin berat untuk datengin customer, apalagi sekarang work from home, sekolah dari rumah, beribadah dari rumah, kan nggak keluar kan. Jadi agak challenging banget. Jadi Anda mau nggak mau harus memikirkan untuk cari orang atau customer dari iklan supaya orang itu datang. Kedua, Anda harus mulai memikirkan produk apa yang bisa dijual secara online, karena nggak semuanya bisa dijual secara online. Kalau orang nggak datang ya selesai. Kalau Anda cukur rambut misalkan, terus orang nggak datang ya selesai. Anda dokter misalkan biasa begitu, Anda juga nggak bisa genjot iklan juga, karena kalau misalkan dokternya sehari pasien 20 dijadiin pasien 100 juga nggak ke-handle aja gitu. Jadi memang harus cari sesuatu yang bisa dibawa ke online itu. Nah, setelah dibawa ke online, Anda mulai ngiklan, kemudian Anda sudah harus memperhatikan yang namanya headline, kemudian copywriting, kata-kata apa sih yang harus saya pasang sehingga orang mau beli produk saya. Itu menjadi sebuah skill yang sangat dibutuhkan banget. Sementara di offline dulu, hal itu sesuatu yang nggak diperhatikan. Karena ya tinggal dikasih barangnya aja dan udah langsung booming aja gitu, langsung jalan aja gitu. Jadi ini virus ini ternyata berimpact sedemikian besar gitu kan, dari mengubah landscape kita, industri bisnis dan sebagainya ini diubah oleh dia, dan orang-orangnya ini semuanya juga jadi harus belajar ke arah yang berbeda gitu. Luckily kalau misalkan, untunglah kalau misalkan Anda sudah memiliki skill digital marketing. Kalau belum, yes, you have to learn. Karena untuk bersiap-siap ke masa depan. Sekarang ini kita punya waktu di rumah. Anda bekerja, yes, tapi Anda punya waktu lebih banyak untuk merenung. Gimana kalau ke depan Anda kayak begini, atau gimana kalau ke depan Anda bisa mempertahankan untuk kerja di rumah bersama keluarga kayak begini, dan income Anda tetap datang, atau bahkan lebih besar lagi, dan Anda memiliki slightly time freedom di rumah kayak begitu, which is harusnya enak banget kan. So, my advice to you, start learning digital marketing, belajar traffic, funnel, copywriting, iklan, whatever, semuanya, pelajari semuanya, dapetin gambaran besarnya. Ya, at least nanti ketika Anda memikirkan atau memilih sebuah bisnis online, Anda bisa menjalankan itu, dan itu bisa membantu hidup Anda. Alright, thank you so much. Stay safe everyone. See you next video. Bye-bye.